Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa suatu berita, maka ceklah dulu, cross check terlebih dahulu, jangan langsung dibenarkan, jangan langsung disikapi. Ayat ini kejadiannya sebagaimana para ulama menyebutkan asbabun nuzulnya, itu tentang kisah Banil Mustalik, ya, Banil Mustalik ketika mereka masuk Islam, maka mereka membuat perjanjian dengan Nabi, kirimkan salah seorang petugas penarik zakat kepada kami akan bayarkan zakat. Kami akan bayarkan zakat. Maka Nabi SAW mengirim seorang, kalau tidak salah namanya Al-Walid bin Uqbah, Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat ke Banil Mustalik. Banil Mustalik itu pimpinannya adalah Harith ibn Abi Dirar, Al-Harith ibn Abi Dirar Al-Khuzai, itu bapaknya Juwairiyah. Al-Juwairiyah istri Nabi SAW. Maka ketika Al-Walid bin Uqbah datang menuju ke Banul Mustalik untuk mengambil zakat, sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya mereka gembira, mereka ingin menyambut utusan Nabi SAW, maka mereka keluar dengan bawa baju kebesaran mereka, yang kemudian ada pedang-pedang mereka bawa, dalam rangka bukan untuk memerangi, tapi dalam rangka untuk menyambut. Sebagaimana sampai sekarang tradisi sebagian orang Arab seperti itu. Kalau mereka ada acara walimah atau mereka membawa alat-alat perang, pedang-pedang, kemudian untuk menunjukkan kegembiraan. Jadi intinya, ketika Al-Walid bin Uqbah melihat kondisi seperti itu, dia pun balik. Dia tidak sampai ke kampung Banil Mustalik, kemudian dia balik lapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sungguhnya mereka tidak mau bayar zakat dan mereka ingin membunuhku. Mereka ingin membunuhku." Maka Rasulullah SAW akhirnya suruh cek, Khalid bin Walid suruh cek, benar nggak seperti itu? Nabi tidak tahu ilmu gaib, Nabi suruh cek. Ternyata setelah dicek, ternyata tidak demikian. Ternyata ini orang-orang mengatakan, kami tidak lihat utusan Nabi sama sekali. Kami sedang menunggu dia datang, dia tidak datang. Kami tidak ada niat untuk berperang sama sekali. Nah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang yang beriman, jika datang kabar dari orang yang fasik, cek dulu. Kenapa? Karena khawatir kalau kalian mengambil sikap langsung, mengambil tindakan berdasarkan berita yang tidak jelas tersebut, maka akan menimpa suatu kaum perkara yang buruk dan kalian akan menyesal di kemudian hari. Fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, kalian akan menyesal. Seandainya Nabi tidak cross check, kemudian Nabi menyerang Banil Mustalik, maka akan berapa banyak kaum muslimin akan terbunuh atau paling tidak akan terjadi pertumpahan darah di antara mereka, antara sahabat dengan mereka. Tetapi alhamdulillah dicek dulu. Ternyata tidak demikian, dan ini adalah faedah yang sangat penting bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, terutama kita bermuamalah dengan medsos, berita-berita hoax yang tersebar. Dan ini bukan sekedar masalah politik saja yang kita gunakan kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari. Antara hubungan kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita, kalau ada kabar kita cek dulu, ya. Jadi kata Allah fatabayyanu. Dalam qiraah yang lain fatathabbatu. Disuruh tatsabbut, disuruh tabayyun. Apa maknanya tasabbut dan tabayyun? Ada yang mengatakan makna yang sama, ada yang mengatakan maksudnya tasabbut, pertama kau cek dulu beritanya benar atau tidak. Cek beritanya benar atau tidak. Namanya tasabbut. Kalau beritanya benar, yang kedua tabayyun. Apa maksud berita tersebut? Cek dulu. Bukan berarti berita benar kemudian kita salah memahami berita tersebut, tidak sesuai dengan kenyataannya. Contoh, maksud saya gini, contoh. Ada seorang, kita lihat di depan rumah, ada yang lapor kita, "Ustadz, si fulan bulan puasa, bulan Ramadan dia makan di depan rumahnya." Saya lihat, Ustadz, wah, kita cek benar ternyata beritanya. Dia mungkin foto, dia mungkin shooting, lihat orang makan. Ya benar, berarti tasabbut. Kita sudah tasabbut, beritanya benar. Baik, ada tahap kedua yang harus kita cek lagi, tabayyun. Yaitu apa maksud dari kenapa dia makan di luar. Kita cek, oh ternyata setelah dicek, ternyata dia tidak puasa karena dia baru pulang dari safar. Meskipun bulan Ramadan, ternyata dia pulang dari safar dan dia tidak berpuasa, jadi dia makan di luar, ya. Oleh karenanya dua hal perlu kita cek, tasabbut dan tabayyun. Bisa jadi berita itu datang benar, tetapi tafsirannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Tafsirannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, maka ini harus kita perhatikan. Kita bermuamalah dengan anak buah kita, bermuamalah dengan bos kita, bermuamalah dengan istri kita, bermuamalah dengan suami kita, bermuamalah dengan berita-berita yang berkaitan dengan politik, dengan yang berkaitan dengan mengancam keamanan negara, maka waspada. Maka waspada. Ingat ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu
In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang suatu berita maka cross check terlebih dahulu.